2016 ya. Saya nyampe ke sini itu kayak orang bego aja. Rasa enggak? Datang ke pertama kali naik pesawat, pertama kali datang ke luar negeri gitu. Ya. Bahasa nggak bisa gitu. Karena bingung menjelaskannya ya, kalau dijelaskan secara Pernah gamblang. nggak dari kesananya cuel-cuel gitu ya? Kalau istilahnya kalau yang kayak cowel-cowel pegang-pegang Iya. itu Pernah. hampir tiap hari sih. Oh, tiap hari. Ya yang kalau durasinya Kalau sebentar nggak- bayarnya sedikit. Kalau durasinya panjang ya bayarnya Iya, lebih panjang. lebih mahal. Enak dong ya durasinya. Ada durasinya loh. Untuk saya di tempat kerja saya gaji pokoknya itu 2.000 real. 2.000 Gaji 7 pokok. jutaan ya. Ya sekitar segitu itu gaji Masya Allah. pokok ditambah komisi kurang lebih Jadi untuk para sahabat-sahabat semua nih, ini sangat informasi banget, sangat bermanfaat banget untuk kalian yang mungkin punya keahlian di bidang spa Ya, dari ya. Indonesia, Betul. yang berminat maksudnya mau coba-coba ke Arab Saudi, yang sudah Betul punya banget. ahli ya Iya, di bidang betul. spa, sangat rekomendasi untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini Neng Madu mau ngobrol santai bersama salah satu TKI yang bekerja di perusahaan pijit ya. Pijitnya siapa beliau? Tapi di sini Neng Madu ditemenin sama Kak Sahabat Salam ya. Ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini sahabat salam bisa datang kembali ke kota Taif dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi bersama keluarga-keluarga besar yang ada di kota Taif. Wabil khusus nih kita kedatangan tamu Betul sahabat yang dari Indonesia dan beliau sekarang memang berstatus atau dia bekerja di salah satu spa ya yang ada di Arab Saudi, wabil khusus tempatnya ada di kota Taif ya. Dan bagaimana sih apa perjalanan kerjanya beliau dan seperti apa kisahnya, mungkin sahabat-sahabat yang dari Indonesia penasaran, kita ngobrol-ngobrol langsung sama beliau. Betul banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Dengan Kak siapa nih? Perkenalkan dong. Halo untuk subscribernya Neng Madu, perkenalkan nama saya Wira Ramdhani. Ya. Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, Masya Allah. Tabarakallah. Udah lama di sini Kak? Alhamdulillah di sini 4 tahun. 4 tahun, lebih. Masya Allah. Jalan ya. Iya. Lumayan ya. Cukup lama Lumayan, juga sih ya. Iya, alhamdulillah. Gimana nih perjuangannya kerja di salah satu mana tuh? Spa Ya. Saya bekerja sebagai terapis di Iya. salah satu spa di Kota Taif. Betul. Perjalanannya luar biasa lah. Luar biasa. Ada suka dukanya banyak lah. Masya Allah, boleh cerita ya Kak? Nah, perjalanan Wira Ramdhani dan bagaimana prosesnya dari Indonesia juga datang ke Indonesia, apakah memang beliau itu berstatus sebagai spa dari Indonesia, kerja di spa, atau memang kun fayakun di sini? Ya, mungkin bisa dijelasin untuk sahabat-sahabat. Iya. Nah, asal mula saya Terjun, ya? bisa kerja ke Arab Saudi, sebetulnya saya tidak ada niat sama sekali. Dalam Arab Saudi bukan salah satu negara yang Ada di checklist saya Iya. gitu buat bekerja, enggak gitu. Saya pengennya ke negara lain, tapi mungkin rezekinya di sini Rezekinya di sana, dan ya. jalannya alhamdulillah ke sini gitu. Jadi saya memang sudah bekerja sebagai terapis di Indonesia juga gitu. Oh. Kerja sudah selama 3 tahun, hampir 4 tahun. Jadi udah punya pengalaman Ya, ya. gitu. Masya Jadi, Allah. Saya terapis plus ngajar di Mm-mm. salah satu sekolah tempat mijit itu. Jadi ketika ada orang yang mau kerja ke luar negeri, terus dia pengen sertifikat, nah ya saya ngajar di situ, Masya Allah. ngajarin selain bekerja juga ngajarin mentraining orang-orang yang mau bekerja sebagai tukang pijit gitu ke luar Masya negeri. Allah, tabarakallah. Dan tiba-tiba ada salah satu orang yang mau kerja ke Arab Saudi. Heeh. Dia training di tempat saya, di tempat bos saya ajarin, dan setelah selesai dia bilang ke saya bahwa saya pengen bawa kamu ke Arab Saudi, katanya gitu.
pas datang ke Sukabumi, terus treatment di tempat kerja saya. Lalu si orang Arab itu kan orang Riyadh bersama sahabatnya datang ke sana. Terus sahabatnya itu ngomong ke saya bahwa mau nggak kerja di tempat saya. Dan prosesnya itu ke Saudi gimana tuh kerjanya? Ada sulit gak gitu? Kalau kesulitan, alhamdulillah saya tidak menemukan kesulitan karena bos yang saya kerja sekarang, bos saya itu datang ke Indonesia, dia menawarkan segalanya dan membiayai keberangkatan saya ke sini. Jadi alhamdulillah saya dibiayai full oleh perusahaan datang ke sini. Iya kan kadang laki-laki biaya sendiri ya. Iya, ada teman-teman saya saya juga ya sekitar ya hampir 20-15 gitu. Iya, betul. Habisnya. Nah, kalau saya alhamdulillah cuma bermodalkan paspor. Sama medikal awalnya bayar tapi dikembalikan lagi uangnya. Dan semua difasilitasi oleh perusahaan. Sampai sini saya nggak dipotong gaji. Masya Allah. Alhamdulillah Banget ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari pihak perusahaan sudah mengerti bahwasanya sampean itu sudah bakat dan tentunya dari perusahaan itu pasti mempunyai harapan besar dengan diambilnya sampean itu ke Arab Saudi. Tentunya sudah ada pandangan khusus, makanya walaupun dari awal dari perusahaan tersebut membiayai antum, tentunya dari perusahaan juga sudah mempunyai pandangan untuk masa depan perusahaan spa itu. Dan bagaimana sih setelah nyampe sini apa tahun 2016 ya Pak? 2016 ya, saya nyampe ke sini itu kayak orang bego aja. Kerasa nggak? Datang ke pertama kali naik pesawat, pertama kali datang ke luar negeri gitu. Bahasa nggak bisa gitu. Karena saya berangkat berlima, yang 2 itu tidak lolos di bandara, mereka dipulangin lagi karena awalnya itu mereka bermasalah di sini. Jadi mereka udah di blacklist. Di blacklist dari Arab Saudi. Akhirnya mereka dipulangkan, berarti tinggal 3 orang yang semuanya baru pergi ke luar negeri pertama kali non Saudi lah gitu. Dan akhirnya ya kita berjuang sendiri aja sih, mulai dari bahasa, mulai dari istilahnya mau ke warung, mau beli makan, itu kita berjuang sendiri. Dan selama sebulan saya nangis dulu. Ya karena kan nggak sekolah dulu ya, maksudnya nggak belajar dulu bahasa Arab, nggak sekolah dulu kayak aku lah sepertinya sebelum kesini gitu. Jadi karena bisa dikatakan saya berangkat ke sini itu dadakan, cuma proses 3 bulan, natural gitu ya, tidak ada persiapan sama sekali, nggak ada niat, akhirnya pergi ke sini dan alhamdulillah sih sampai sekarang saya betah di sini gitu. Sampai berapa bulan sih Mas Wira ini bisa beradaptasi? Karena kita tahu sendiri ya sahabat, cuaca mungkin sudah berbeda, bahasa apalagi kita tidak bisa ke toko aja susah, ngobrol susah. Dan yang ketiga masalah bersosial dengan masyarakat, apalagi dengan orang Arab yang mungkin karakternya berbeda gitu. Dan yang selanjutnya mungkin dengan menu makanan yang tidak biasa. Sampai berapa bulan sih kira-kira Mas Wira sendiri itu bisa beradaptasi dengan lingkungan itu? Saya itu bisa beradaptasi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu baru tahu karakter orang sini seperti ini. Terus 3 bulan itu baru bisa istilahnya udah tahu lah gitu kalau beradaptasi lah intinya gitu. Tapi kalau masalah bahasa masih belum. Kalau bahasa belum bisa karena kan saya ketemu sama orang yang berbeda-beda tiap hari. Karena kan di Arab Saudi juga bahasa Arabnya nggak sama semua. Kadang ada dari kota mana bahasanya beda gitu, beda-beda seperti di Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau nanya pun kata orang ini misalkan merah itu ini, kata ini beda lagi gitu. Jadi ya sekitar mungkin kalau untuk bahasa sekitar 6 bulan lah saya di sini baru bisa bahasa gitu. Sedikit banyak ya. Tapi itu juga enggak yang lancar gitu. Masih ngerti gitu. Sedikit banyak paham gitu. Iya. Nah, untuk ini nih dan selanjutnya apa sih kisah yang pernah dialami Mas Wira selama kerja di spa nih? Karena mungkin ada sebagian penasaran sih seperti apa sih tugasnya, apalagi dengan orang-orang lain, memijit-mijit orang luar gitu. Apa sih pengalaman apa yang pernah Mas Wira alami yang merasa nyaman dan merasa paling tidak nyaman? Nah karena kalau masalah di kerjaan sebetulnya karena kan saya udah berpengalaman di Indonesia, jadi kan di Indonesia juga banyak sekali pasien dari Cina, Jepang, terus ada bule.
Oh, sudah. Iya, sudah bisa, biasa, sudah ya, tahu biasa. gitu. Cuma kalau untuk spesifik Arab Saudi belum gitu. Jadi ketika ke sini itu kagetnya karena apa yang jadi dukanya saya itu mungkin kalau semua orang yang kerja di mijit itu lebih rentan untuk Nope. dari pasien atau customer gitu. Sangat rentan sekali dan istilahnya untuk awal-awal saya sangat kaget karena bingung menjelaskannya ya kalau dijelaskan secara Pernah gamblang. nggak dari customernya cuel-cuel gitu ya? Kalau istilahnya kalau yang kayak cowel pegang-pegang Iya. itu Pernah. hampir tiap hari sih. Tiap hari gimana Nah, ngadapinnya ya tuh? itu tadi yang jadi tantangan saya, makanya kenapa saya susah beradaptasi di sini itu adalah karena kan saya itu kerja di bidang jasa. Iya. Jadi segimanapun customer bawel ataupun saya harus tetap senyum, saya harus tetap ramah, harus sopan gitu. Karena kan aturan dari tempat kerja seperti itu. Tapi di sisi itu kan saya juga manusia. Jadi ketika ada customer atau pasien yang macam-macam, ya akhirnya saya juga berontak juga sih. Yang susahnya itu menyeimbangkan antara profesionalisme sama hati kita sih. Karena menghadapi orang-orang yang berbeda, apalagi seperti itu, susah, karakternya susah. Apalagi kan di sini agak keras sih karakter karakter orang Arab Saudi itu bisa dibilang keras lah gitu. Nggak mau kalah. Iya, nggak mau kalah kalau sudah maunya gitu ya. Nah, untuk saat ini kan kebanyakan ya kalau misalnya di sini negara hukum yang sangat luar biasa dan memang tidak diperbolehkan kalau perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan. Memang di sini sangat diwaspadai untuk hal itu. Apalagi masalah perempuan sangat dijaga. Pernah nggak mijit perempuan di sini? Kalau mijit perempuan nggak pernah. Karena ini kan spa khusus laki-laki, jadi pasien atau customer yang datang pun semua laki-laki. Iya, betul. Jadi memang perlu diketahui sahabat, kalau di Indonesia mungkin bagian cowok bisa ke cewek ya, kalau bisa. Kalau di Indonesia pasien atau customer saya juga banyak perempuan yang mijit kaki, mijit tangan, gitu, kepala seperti itu. Tapi kalau di sini memang sangat dilarang ya. Dilarang. Terus pengalaman apa sih yang paling pahit yang pernah dialami selama 4 tahun? Yang paling pahit itu yaitu tadi saya bertemu sama salah satu orang sini, terus dia fitnah gitu. Dia memfitnah bahwa saya melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, terus mereka lapor ke bagian perusahaan gitu terus perusahaan percaya gitu dan saya dimarahin habis-habisan gitu. Itu aja sih yang sakit hatinya karena saya tidak melakukan itu. Tapi dituduh itu gitu. Iya, karena fitnah itu sangat luar biasa. Jadi sama sekali nggak pernah sama sekali kamu pergi apa gimana dipecat? Enggak sih, enggak kalau sampai seperti itu. Cuma kan itu kejadiannya pas awal-awal. Jadi saya belum bisa ngomong, terus dapat masalah seperti itu kan jadi ngerasa kayak down aja gitu. Itulah ujian ya. Ujiannya itu awal-awal itu sekitar 6 bulan itu nggak mulus gitu. Iya, betul. Pasti ada terus karena kalau sekarang sudah 4 tahun karena udah bisa bahasa, udah tahu karakter orang, cara menghadapi orang sini seperti apa. Alhamdulillah sekarang mah lempeng-lempeng aja sebetulnya. Terus untuk pengalaman yang paling menyenangkan apa? Pengalaman yang paling menyenangkan adalah ketika saya kerja di sini itu kayak mimpi saya itu jadi nyata. Kenapa saya itu sangat penyuka sejarah. Saya pecinta sejarah, jadi saya itu orangnya kutu buku. Jadi kemanapun, apapun saya bawa buku. Saya suka membaca. Jadi dulu saya cuma membaca di buku sejarah dan sekarang saya bisa datang ke tempat-tempat itu. Dulu mungkin hanya mendengar cerita dari guru, seperti itu. Buku-buku sejarah mungkin dari SD, MI gitu. Pokoknya yang buat bikin bahagia saya itu pertama. Yang kedua jelas penghasilan. Penghasilan jauh lebih baik di sini dibanding saya bekerja ketika di Indonesia. Pengalaman, terus saya bisa kenal orang dari berbagai negara. Teman-teman kerja saya ada dari seperti Filipina, Yaman, orang-orang luar gitu. Jadi saya tahu karakter-karakter orang dan bisa bersosialisasi. Nah, saya itu orang yang susah bersosialisasi.
jadi lebih anak-anak rumahan. Tapi setelah saya kerja di sini, saya lebih berani gitu untuk nyapa orang duluan. Kalau dulu kan lebih malu ya gitu. Ya. Karena tapi bukan malu-maluin. Alhamdulillah sih kalau sampai sekarang. Mungkin sekarang malu-maluin. Dulu pemalu, sekarang malu-maluin. Ya, kalau boleh tahu nih untuk apa tugas kerjanya nih untuk para sahabat mungkin yang penasaran, yang mungkin nanti setelah dibuka lockdown ya dan teman-teman yang dari Indonesia bisa ke sini itu pasti ada yang bertugas sebagai staff. Tugas kerjanya itu berapa jam sih setiap hari dan ada off day-nya enggak gitu? Kalau di tempat kerja saya kerja sehari 8 jam, ada shift pagi, ada shift malam, dan libur seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ya, jadi kalau misalkan masuk pagi, saya masuk setengah 9 pagi sampai setengah 5 sore. Kalau masuk malam berarti dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan tugasnya itu ya itu ketika customer datang, yang misalkan yang stroke, yang kayak gitu-gitu, saya refleksi gitu atas rekomendasi dokter. Seperti itu sih. Tugasnya itu ya ada orang-orang capek di massage, relaksasi, seperti itu. Berapa Jebun sih berapa customer sih tiap hari gitu biasanya melayani standar gitu ya? Maksudnya kalau yang rata-ratanya ya karena kerja 8 jam paling 5 ya. 6 gitu. Tapi kalau long shift dari pagi sampai jam 12 malam itu saya bisa 14 customer. Rekor saya terbanyak sehari mijit orang itu 14 orang. 14 Iya. Tapi itu enggak ada tambahan gaji enggak? Itu ada masuknya overtime jadi lembur. Ada uang lembur, terus kan saya dari satu customer dapat 10%. Selain saya mendapatkan gaji pokok yang udah tiap bulan udah jelas itu kerja nggak kerja dibayar, saya juga dapat komisi dari satu customer itu saya mendapat 10%. Emang berapa sih kalau boleh tahu nih untuk satu customer? Kalau standar kayak pijat-pijat biasa ya. Yang di tempat saya yang 45 menit itu ada durasi juga ya 120 real. Enak ya kalau ada durasi ya. Pokoknya ya yang kalau durasinya sebentar bayarnya sedikit. Kalau durasinya panjang ya bayarnya lebih panjang, lebih mahal. Ada durasinya dong. Jadi 1 jam itu mulai dari 150 real sampai VIP 1 jam setengah itu 250 real. Tapi puas ya? Puas banget. Tangan saya sampai gempor. Tangan saya sampai gempor lah, apalagi kalau misalkan sehari dapat 6, 5, 7 itu kan dalam kerja 8 jam saya dapat customer 6 orang, 1 orangnya 1 jam itu nggak berhenti kan? Baru beres lanjut lagi, beres lanjut lagi gitu. Nah, Kak Wira, Neng Madu penasaran nih, kira-kira gaji mijit itu berapa sih? Aduh, kalau ngomongin pengen tahu kan ini bukan apa guru privasi dan mungkin tentunya teman-teman yang dari lain sudah biasa gaji dengan yang sama gitu ya. Kalau untuk saya di tempat kerja saya digaji gaji pokoknya itu 2.000 real. 2.000 gaji pokok 7 jutaan ya. Ya sekitar segitu itu gaji pokok ditambah komisi kurang lebih sebulan komisi saya paling besar 2.000 juga sih. Berarti bersih 2.000 itu ya? 4.000 ya? Iya, sekitar saya menerima gaji itu minimal ya 3.500. 3.500. Iya, belum sebulan. Kan sebulan. Iya. Terus apa namanya? Kalau saya kan kerja di bidang jasa, kadang ada yang ngasih uang tips juga itu di luar uang tips. Di luar uang tips ya. Tapi itu udah dapat food allowance enggak untuk uang makan gitu? Enggak. Saya cuma mendapat fasilitas rumah aja. Fasilitas rumah sama ya listrik, air. Iya. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua nih, ini sangat informasi banget, sangat bermanfaat banget untuk kalian yang mungkin punya keahlian di bidang spa dari Indonesia, yang berminat maksudnya mau coba-coba ke Arab Saudi yang sudah punya ahli di bidang spa, sangat rekomendasi untuk kalian. Jadi di sini tuh kalau misalnya dapat pasien yang baik, tentunya nanti setelah selesai pasti dapat pasti ada uang tips gitu. Apalagi kalau kita treatment kita bagus, dia nyaman, pelayanan kita bagus, terus dianya nyaman, dia akan berlangganan. Iya, dan tidak hanya di Arab Saudi sih sebetulnya masalah tip ya, insya Allah di Indonesia juga sama. Tapi hitungannya di sini lebih banyak. Istilahnya itu lebih diamond, lebih emas gitu.
Jadi lebih semangat lah Iya, kerjanya iya. juga Jadi lagi sekarang semangat. khusus mijit laki-laki nih, nggak boleh perempuan. Khusus juga. laki-laki. Oh, Jadi tidak laki-laki. boleh perempuan. Iya betul. Jadi dengan adanya tip, selain dari gaji pokok kita Betul itu banget. rasa lelah kita itu terobati. Terobati. Selain memang sudah terpancar jelas gaji yang kita mau ambil, tentunya dari tip teman pasien-pasien Iya. juga customer, kalau misalnya kita memberikan pelayanan apa treatment yang baik, Yang insya Allah juga setiap customer dapat ngasih tip ya. Iya, Nah, iya, gitu. seperti itu. Jadi sekali lagi untuk para sahabat-sahabat nih, ini sangat rekomendasi banget. Pokoknya siapapun kalian yang punya bakat di bidang apapun, silahkan tunjukkan kepada publik bahwasanya kalian bisa, baik di bidang spa ataupun hal-hal lain. Iya. Jangan pernah sembunyikan keahlian yang kalian miliki. Harus digali Iya, terus, iya. harus digali. Karena dengan kemampuan itu, insya Allah sampai semua teman-teman akan terus naik. Iya, ke atas naik. gitu. Bisa sukses juga Iya, kan. amin, amin, amin. Ya siapa tahu sekarang cuma kerja di sini, nanti pulang ke Indonesia dengan modal hasil kerja bisa bikin sendiri kan. Betul, Betul iya. banget. Katanya nih sekarang sebentar lagi di Indonesia sudah buka treatment ya. Amin. Bukan salah mau itu yang udah. Iya, makanya sebentar lagi saya belum percaya, saya makanya mau coba sebentar lagi. Siap, siap, siap. Pinter kan mijitnya deh. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah menonton videonya Neng Madu ya. Buat Kak Wira mungkin ada pesan-pesan buat subscribernya Neng Madu. Untuk subscribernya Neng Madu, karena sekarang ini di masa pandemi, Betul. saya mengingatkan bahwa kita harus bisa jaga diri lebih ekstra lagi, jaga kebersihannya, terus patuhi protokol kesehatan, Betul banget. memakai masker, Masker. mencuci tangan dengan hand sanitizer, Betul. seperti itu, terus patuhi aturan pemerintah Masya dimanapun kalian berada gitu, karena ini untuk kebaikan kita gitu. Betul banget. Terus untuk mungkin ada subscribernya yang di Indonesia ingin Iya. kerja di Arab Saudi, mungkin dipersiapkan skillnya apa, terus mentalnya juga gitu. Terus yang kalau ada yang di sini lebih giat lagi bekerjanya, rajin-rajin menabung biar pulang ke Indonesia itu bisa membawa hasil yang baik dan Betul memuaskan. banget. Saya alhamdulillah sekarang sudah beli pesawat di sini. Alhamdulillah. Kopernya masih kurang, ada nggak ada Iya. koper ya. Saya bisa nebeng pulang berarti ya. Kasal sendiri nih apa nih pesan-pesannya? Ya enggak sih, kalau pesan saya nih, mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Termasuk dari Mas Wira dan Neng Madu. Semuanya tidak terkecuali, baik dari subscribernya Neng Madu, wabil khusus nih teman-teman yang punya keahlian, tunjukin kepada publik bahwasanya kalian bisa sukses seperti beliau. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti obrolan santai kali Betul ini. banget. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa dukungannya terus ya buat Neng Madu dengan cara like, comment, share, subscribe, dan bila ada ketik dan saran komen ya di kolom komentar. Nah dari Kota Taif, Neng Madu, Wira Ramdhani. Dan saya sahabat salam, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.